Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada pagi hari ini kita lanjutkan Nabi Ibrahim alaihi salam menyuruh ayahnya untuk meninggalkan peribadatan menyembah berhala. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar, mempunyai pekerjaan yaitu membuat patung, dan beliau salah satu orang yang pertama kali menyembah berhala di zaman itu. Kemudian Nabi Ibrahim mendakwahkan bapaknya dengan lembut dan sopan, dengan bahasa yang halus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 41 sampai 48 yang artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim dalam Alkitab Al-Quran. Sesungguhnya ialah orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak dapat melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah, dan seterusnya. Intinya dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan beliau, mendakwahkan bapaknya. Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak bapaknya tidak berhasil. Akan tetapi Nabi Ibrahim berjanji untuk mendoakan kepada ayahnya agar menjadi orang yang beriman dan kembali kepada jalan lurus. Karena itu adalah beban dari Nabi Ibrahim selaku anak kepada orang tua. Kan tetapi setelah didakwahi maka tidak mau meninggalkan menyembah kepada berhala. Maka Nabi Ibrahim telah bebas dari bebannya. Kemudian Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Jadi suatu ketika penduduk kota Raja Namrud dan semuanya pergi keluar kota, maka kesempatanlah mereka pergi keluar untuk ada istilahnya pekerjaan tradisi setiap tahun bahwasanya para penduduk mempunyai acara yang berbau syirik, yaitu pergi keluar kota, baik itu yang tua, muda maupun anak kecil. Tapi sebelumnya mereka pergi, acara tersebut dilalui dengan memasak makanan yang lezat-lezat, dan masakan tersebut ditaruhlah di sebelah patung-patung. Kemudian setelah kembali dari kota, makanan tersebut dimakan secara bersama-sama. Jadi ada tradisi bagi mereka itu pergi keluar kota berbau syirik, mereka masak dahulu, mereka letakkan di patung-patung sebelah patung-patung mereka, nanti setelah mereka pulang mereka makan tersebut. Kesempatanlah bagi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan berhala tersebut. Lalu dihancurkanlah semua berhala oleh Nabi Ibrahim yang kecil-kecil, lalu ditinggalkanlah yang besar dan diletakkanlah kapak tersebut di leher daripada berhala yang besar tadi. Maka setelah orang tersebut pulang dari kota, terkejutlah Raja Namrud dan semuanya, karena patung-patung mereka sehancur semuanya. Akan tetapi tinggal yang satu. Lalu Raja Namrud tertuju kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau tidak pergi ketika itu. Lalu dipanggillah Raja Namrud alaihissalam. Disidang, ditanya, apakah kamu benar yang menghancurkan berhala tersebut? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, tidak. Mendengar jawaban tersebut, Raja Namrud marah. Memang tujuan Ibrahim untuk memancing kemarahan daripada Raja Namrud tersebut. Lalulah dijawablah oleh Nabi Ibrahim dengan supaya mereka berpikir. Nabi Ibrahim menjawab, tuh yang menghancurkan Ka'bah tersebut tuh patung yang besar, tuh kapak di lehernya. Lalu Raja Namrud dan pengikutnya mengatakan, tidak akan mungkinlah patung tersebut menghancurkan berhala tersebut. Dia tidak bisa apa-apa. Lalu di sanalah kesempatan dari Nabi Ibrahim untuk memasukkan logika kepada mereka bahwasanya patung-patung tersebut tidak bermanfaat. Seperti itulah patung yang kalian sembah tersebut tidak memberikan manfaat, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan sebagainya. Kemudian Raja Namrud alaihissalam memerintahkan penduduknya atau rakyatnya untuk mengambilkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ini.
Lalu diambillah kayu bakar, lalu dibakarlah Nabi Ibrahim tersebut. Akan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak sehelai kulit pun atau bulu pun yang terbakar. Allah katakan kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Raja Namrud bersengketa dengan Ibrahim bersengketa dengan Raja Namrud. Setelah Nabi Ibrahim dibakar tidak mati dan tidak kelihatan bekas cacat sedikit pun, maka kemarahan Namrud sekarang ditumpahkan kepada Ibrahim. Karena Namrud khawatir kalau pada suatu saat nanti kekuasaannya sebagai raja dan sebagai Tuhan akan sirna akibat datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim dipanggil Raja Namrud ke hadapannya dan menuduh kepada Nabi Ibrahim sebagai tukang penyebar fitnah dan yang membohongkan adanya Tuhan yang dapat menciptakan isi dunia ini dan mematikan, menghidupkan. Lalu Raja Namrud mengatakan kepada Ibrahim, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu diambillah 2 orang budak, kemudian yang satu dibunuh dan satu dihidupkan. Kata Raja Namrud, itulah aku bisa menghidupkan orang ini dan aku biarkan dia hidup, dan yang satu lagi aku matikan, kata Raja Namrud. Kata Nabi Ibrahim, itu bukan mematikan, itu membunuh dengan cara yang tidak berkemanusiaan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim meneruskan lagi pembicaraan, Tuhanku bisa menjalankan matahari dari arah timur ke arah barat. Coba sekarang kau jalankan matahari itu dari arah barat ke arah timur, sehingga sekiranya kau berkuasa. Tantangan Ibrahim kepada Namrud tersebut membuat Namrud dendam yang sangat mendalam. Dan sejak hari itu dendam Namrud terhadap Nabi Ibrahim berterang-terangan, dan dianggapnya Ibrahim adalah sebagai musuh besar yang harus dienyahkan dari negeri ini. Kemudian yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke negeri Mesir. Setelah menjalani pernikahan dengan anak pamannya yang bernama Sarah, maka Nabi Ibrahim dan para pengikutnya pergi ke negeri Syam, yaitu Palestina, Suria. Di negeri Palestina itu Nabi Ibrahim tinggal cukup lama, kemudian tidak lama kemudian negeri tersebut ditimpa bencana besar berupa kelaparan dan penyakit menular. Akhirnya Nabi Ibrahim dan istrinya pergi ke negeri Mesir. Pada saat itu di Mesir, ketika itu diperintah oleh raja yang sangat kejam. Setelah melihat kedatangan Ibrahim dan istrinya Siti Sarah, maka sang raja langsung tertarik dengan kecantikan Siti Sarah. Maka Ibrahim dan istrinya dipanggil oleh raja untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ibrahim tahu apa maksud sang raja. Setelah ditanya tentang hubungan antara Ibrahim dan Siti Sarah, Ibrahim menjawab bohong kepada raja dan maksud untuk melindungi dan menyelamatkan dirinya dengan cara tersebut, sehingga Ibrahim dan Siti Sarah diperbolehkan tinggal di istana raja. Pada satu hari Raja Mesir tidur di samping Sarah. Lalu raja tersebut memimpi bahwa Sarah yang selama ini tidur bersamanya tiap malam itu adalah perempuan yang sudah mempunyai suami, yaitu Ibrahim alaihissalam yang mengaku sebagai saudaranya itu. Ketika sang raja terbangun dan tidurnya, maka sang raja langsung membebaskan Siti Sarah dan menyerahkan kepada suaminya, itu Nabi Ibrahim. Dengan cara demikianlah Allah dapat melindungi Siti Sarah dan fitnah yang amat besar. Setelah tinggal lama di Mesir, lalu Ibrahim pindah lagi ke Palestina, dan tempat itulah digunakan sebagai tempat suci untuk menyembah. Dan di Palestina inilah Nabi Ibrahim banyak melahirkan keturunan, kemudian banyak keturunan yang kemudian banyak menjadi Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada Nabi Ismail alaihi salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung senantiasa channel Fathul Amal Official ini dengan mensubscribe, like dan komen sehingga channel dakwah ini berkembang lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin.